Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa melanjutkan Bible study kita di dalam eksposisi Kitab Kejadian. Dan ini adalah bagian akhir daripada Kitab Kejadian. Saudara, pada malam hari ini kita akan membahas daripada akhir daripada kehidupan Yakub. Dan minggu depan sebagai PA yang terakhir seri Kejadian, kita akan melihat akhir daripada kehidupan Yusuf. Saudara, kalau kita renungkan di dalam kitab yang sudah kita mempelajari, saudara, kalau kita melihat sebetulnya di dalam kitab Kejadian terakhir ini, saudara, sekilas saudara, bahwa melalui Kejadian 37 sampai 50, boleh kata ini mendominasi yaitu kisah Yusuf. Tapi saudara, kalau kita melihat di terakhir daripada Kejadian, fokus perhatian penulisan daripada Musa, saudara, saya melihat 3 pasal terakhir itu membicarakan tentang Yakub, saudara. Nah, saudara, kita perlu memikirkan bagian ini, saudara. Akhir dari kehidupan Yakub itu diekspos luar biasa sekali. Kalau kita melihat akhir kehidupan daripada Yusuf, itu ya sudah mati. Tidak ceritakan bagian penguburannya dan lain sebagainya. Tapi untuk Yakub, saudara, berkata ini sebagai suatu puncak daripada kehidupan daripada Yakub, saudara. Nah, ini bisa menjadi sesuatu perbandingan di dalam kita memahami kebenaran firman Tuhan. Lalu saudara, kalau kita melihat lagi, saudara, kita perhatikan bahwa pada saat akhir daripada Yakub, saudara, dia itu boleh nyatakan anugerah Tuhan memberkati Firaun, memberkati anak-anak Yusuf, juga memberkati akan 12 anaknya, saudara. Nah, sepertinya terakhir ini sebagai suatu berkat Tuhan, di mana Yakub diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat. Dan kita memahami di dalam akhir kehidupan Yakub, saudara, kita melihat sebenarnya kehidupan Yakub itu berakhir dengan happy ending. Boleh kata di dalam masa kehidupan yang panjang, 120 tahun dia lewati dengan begitu banyak pergumulan dalam kehidupannya. Tapi 17 tahun terakhir, dia boleh menikmati kehidupan yang baik, saudara. Kita mengatakan dia tinggal di tengah tanah Goshen yang begitu bagus sekali, subur, makmur, di tengah-tengah krisis. Justru keluarga daripada Yakub ini makmur, saudara. Lalu saudara, Yakub juga bagaimana bisa berkumpul dengan keluarga besarnya di tanah asing itu, saudara. Dan sebenarnya suatu puncak daripada kehidupan Yakub, seperti suatu kemakmuran, kejayaan dalam kehidupan daripada Yakub, saudara. Tapi apakah ini maksud mau diceritakan di dalam hidup oleh penulis kitab Kejadian, yaitu Musa, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, suatu fakta yang kita mau kita pelajari, saudara, bahwa semua kegemilangan kehidupan Yakub, tinggal di Goshen, berkumpul sama anak-anaknya, saudara, kita melihat suatu fakta bahwa suatu saat semua orang ini akan mati, saudara. Yakub akhirnya mati. Yusuf juga akhirnya juga mati, saudara. Saudara, kita melihat di dalam kehidupan kita, saudara, apa sih makna hidup kita, saudara? Suatu kelak kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan meninggal, saudara. Saudara, di dalam kitab Yakobus katakan hidup manusia itu seperti uap, sebentar kelihatan dan lenyap, saudara. Hidup manusia digambarkan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, saudara. Betul-betul kehidupan dalam dunia ini sangat sementara, saudara. Lalu bagaimana kita mengisi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Kalau kita melihat Abraham berumur 175 tahun. Kemudian Ishak berumur 180 tahun. Dan Yakub berusia 147 tahun. Saudara, nanti kita melihat kehidupan Yusuf sendiri berumur cuma 110 tahun, saudara.
Kita melihat umur manusia makin hari makin pendek. Di dalam kitab Mazmur ayat nomor 90 katakan hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Saudara, kita akan melihat ending akhir daripada kehidupan Yakub. Kita akan mempelajari banyak hal yang membawa kita lebih bijaksana menggunakan hidup dalam dunia ini. Di dalam pasal-pasal terakhir Kejadian, kita melihat puncak daripada kehidupan Yakub. Yakub di dalam masa akhir hidupnya, dia menjadi orang yang sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena janji-janji Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupannya. Allah berjanji memberkati dia. 17 tahun terakhir, betul-betul dia menikmati segala janji Tuhan. Dia tinggal di tengah tanah Goshen. Karena yang terbaik di tanah Mesir. Mesir pada waktu itu sebagai negara superpower yang maju. Dan dia boleh menikmati tempat yang terbaik di negara yang begitu maju. Sisi lain, saudara, kita melihat Yakub bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga besarnya. Suatu kebahagiaan pada masa tuanya. Dia boleh dikelilingi oleh anak, cucu, buyut, cicit, dan keturunan-keturunan yang ada, saudara. Di samping itu, dia boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Ada sesuatu kebanggaan dia sebagai umat perjanjian Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, tapi kita melihat bahwa puncak kejayaan daripada Yakub, saudara, suatu kelak juga dia harus meninggalkan semua kenyamanan keindahan dalam dunia ini. Dia harus meninggal dunia pada masa tuanya. Saudara, ini suatu peringatan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang tinggal dalam dunia ini. Kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini hanya sementara. Kita hanya sebagai musafir. Kita sebagai pengembara di bumi ini, saudara. Suatu kelak kita akan meninggal. Berapa lama kita hidup, kita tidak tahu. Saudara, Abraham diberi umur 175 tahun. Ishak diberi umur 180 tahun. Yakub diberi umur 147 tahun. Yusuf diberi umur 110 tahun. Berapa lama kita hidup, kita tidak tahu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat kehidupan daripada Yakub, saudara, di dalam masa kehidupannya, dia melihat sebagian besar hidupnya itu penuh dengan pergumulan, saudara. Pada waktu remaja, dia harus menjadi buronan. Karena dia telah menipu ayahnya dan menipu kakaknya, saudara. Sehingga waktu dia ditanya oleh Firaun, berapa umurmu? Waktu itu umur daripada Yakub 130 tahun. Tapi yang ditanya ini bukannya masalah panjangnya umur. Berapa panjang umurmu? Tapi punya sesuatu maksud. Bagaimana kehidupan kamu selama 130 tahun, saudara? Yakub menjawab, hidup dia tuh singkat dan jahat, maka istilah evil, few and evil. Nah, istilah evil ini, saudara, bisa buruk, bisa begitu banyak kemalangan dalam hidup ini, atau dia melihat kejahatan-kejahatan di dalam dunia ini, saudara. Artinya, saudara, dia hidup 130 tahun bukannya mudah. Saudara, kalau kita melihat waktu kita masih muda, kita melihat hidup ini begitu panjang, saudara. Tapi pada waktu kita tua, kita menyadari hidup itu very short. Hidup ini sangat singkat, saudara. Dan itu yang dialami oleh Yakub. Hidup manusia dikatakan 70 tahun. Kalau kuat, 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesusahan. Dan berlalunya terburu-buru, saudara. Saudara sepakat Yesus Kristus, dan akhirnya manusia harus mati.
manusia meninggal dalam dunia ini. Ini berarti saudara, kita melihat dalam setting penulisan kitab Kejadian. Kitab Kejadian dimulai bagaimana manusia dicipta oleh Tuhan. Dicipta untuk berespon kepada Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi Kejadian pasal ketiga, kita melihat kegagalan manusia di dalam melakukan kehendak Tuhan, di mana Adam jatuh dalam dosa. Dan Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Manusia harus mengalami kematian. Maka kita melihat kitab Kejadian ini ditulis terakhir adanya kematian. Kematian daripada Yakub, kematian daripada Yusuf, saudara. Kitab ini ditulis diakhiri adanya realita kematian, saudara. Dan kita mengetahui, saudara, manusia dilahirkan di dalam dunia ini telah mewarisi dosa Adam, dan manusia harus mengalami namanya kematian. Di dalam surat Yakobus dikatakan, saudara, hidup manusia itu seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap, saudara. 1 Petrus 1 ayat 24. Itu manusia seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, kita melihat Yakub harus menyelesaikan kehidupan dalam dunia ini. Lalu kita berpikir, saudara, apakah makna tujuan hidup manusia di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita hanya sekedar mengisi kehidupan kita, lalu lewat demi waktu, dan lalu kita akan meninggal dunia? Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberitahu kepada kita fakta adanya dosa, kejahatan, dan kematian. Selama hidup kita dalam dunia ini, kita melihat satu fakta, adanya dosa, kejahatan, dan kematian. Yakub di dalam hidupnya mengalami begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, yang membuat dia menderita, dia sulit. Tapi di dalam semuanya itu, saudara, kita melihat Allah memelihara, Allah menopang dia, sehingga dia mampu bertahan sampai akhir. Minggu lalu kita membahas bagaimana Yakub adalah petarung iman, pejuang iman, yang bisa menyelesaikan pertandingan sampai selesai dengan baik. Saudara kata Yesus Kristus, kita diberi kesempatan hidup berapa lama kita nggak tahu, saudara. Tapi kalau kita diberi kesempatan hidup, kita harus memiliki suatu kesadaran. Bagaimana kita hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam surat Efesus pasal ke-5 dikatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Saudara, kalau dalam Mazmur 90 ayat 10-12 dikatakan, jadi saya katakan hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, kebanggaannya itu kesengsaraan dan berlalunya buru-buru. Lalu pemazmur mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, orang yang bijaksana menggunakan kesempatan hidup. Ini beda dengan orang yang bebal atau orang yang bodoh. Orang yang bodoh atau orang bebal, orang ini tidak menggunakan waktu dengan bijaksana.
Bijaksana artinya apa? Bagaimana orang itu hidup takut kepada Tuhan, mentaati perintah-perintahnya, dan hidup berfokus kepada Allah. Ini orang yang bijaksana. Orang bebal adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan, yang melakukan kejahatan dan hidup di dalam hawa nafsu yang berdosa. Saudara, Yakub bukanlah suatu pribadi yang sempurna. Dia banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tetapi di dalam hasrat rohani yang paling dalam, dia ingin hidup sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Dia ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia gunakan waktu hidupnya berorientasi kepada hal-hal yang kekal. Sampai akhir hidupnya kita melihat kualitas rohani seperti itu. Saudara kata Yesus Kristus, kita melihat saudara pada waktu Yakub sebelum meninggal dunia, dia berpesan kepada Yusuf supaya kalau dia mati, dia dikuburkan di tanah leluhurnya, di Kanaan, saudara. Saudara, kita melihat pada menjelang dia mati, saudara, Yakub walaupun tubuhnya lemah, sakit, tapi pikirannya masih sehat, saudara. Otaknya masih bisa mengingat, terutama, saudara, dia mengingat janji-janji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus Kristus ini sesuatu hal yang indah dalam kehidupan Yakub, saudara. Dia waktu tua, tubuhnya lemah, tapi pikirannya, ingatannya masih baik. Teristimewa, saudara, pemahaman akan firman Tuhan, ingatan akan firman Tuhan itu begitu sangat smart, saudara. Orang yang masih berpegang kepada janji Tuhan. Alkitab memberitahu kepada kita, saudara, seperti dikatakan oleh Paulus, walaupun tubuh jasmani kami semakin merosot, tapi tubuh rohani kami diperbarui dari sehari ke sehari. Paulus pada masa tuanya dia menulis tubuhnya makin lemah, tetapi saudara, tubuh rohaninya terus diperbarui, segar, memiliki relasi dengan Tuhan yang hidup, saudara. Rohaninya hidup. Banyak orang hari ini tubuhnya sehat, tapi rohaninya mati. Tubuhnya sehat, tapi tidak punya gairah mencari Tuhan, tidak ada gairah untuk menyenangkan Tuhan. Yang paling celaka, kalau tubuh kita sudah makin hari makin rusak, tapi hidup kita juga makin hari makin rusak, saudara. Yakub nggak demikian, saudara. Tubuh jasmani makin merosot, tapi tubuh rohani makin terus bergairah untuk menyukai Tuhan. Bahkan, saudara, di dalam tubuh jasmani makin merosot, saudara, dia tetap memikirkan hal-hal yang kekal, yang rohani, hal yang berorientasi kepada Tuhan. Ini hal yang indah sekali di dalam kehidupan daripada Yakub. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada masa tuanya masih ada kekuatan di dalam kehidupannya untuk memikirkan hal-hal perkara-perkara yang di atas, janji-janji Tuhan. Maka sudah tidak heran, saudara, pada waktu dia menjelang mengakhiri kehidupannya, dia berpesan kepada Yusuf dan anak-anak yang lain, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum keluargaku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua di ladang Efron orang Het itu, dan gua yang di ladang Mapela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Di situlah dikuburkan Abraham serta Sarah istrinya. Di situ dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Di situ juga dikuburkan Lea, ladang gua yang ada dibeli dari orang Het itu. Saudara kata Tuhan Yesus Kristus,
Kita melihat saudara bahwa Yakub ingatannya masih tajam. Dia ingat Abraham dikuburkan di mana. Dan tanah itu dibeli dari Efron orang Het. Itu tanah perjanjian Tuhan, saudara. Juga anak Ishak dikuburkan di situ. Dan istrinya di situ, maka Yakub ingin juga dikuburkan di situ. Tanah perjanjian Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, ini sesuatu hal menyatakan kerohanian daripada Yakub. Dia orientasinya hidupnya kepada Tuhan dan janji Tuhan. Orientasi hidupnya bagaimana untuk hidup menikmati segala janji Tuhan, saudara. Saudara kata Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai musafir. Saudara ingat, rumah kita bukan di bumi ini. Rumah kita tuh nanti di surga. Saudara, kita akan melihat satu bagian Alkitab di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-16. Saya akan bacakan untuk saudara. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi ia hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 14, saudara dengan saya membaca sama-sama sampai 16. Sebab mereka berkata demikian, menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan suatu kota bagi mereka. Saudara kata Tuhan Yesus Kristus, satu kala kita akan meninggal dunia. Saudara, tempat akhir kita di surga nanti, saudara. Kita hanya musafir, saudara. Saudara, tempat tinggal kita yang pertama, saudara, sebagai manusia, yaitu rahim ibu kita. Itu tempat tinggal kita pertama, saudara. Lahir, saudara, tempat tinggal kita di bumi yang dicipta oleh Tuhan. Dan tempat akhir hidup kita di surga nanti. Tempat yang disediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara kata Yesus Kristus, kita bersyukur di dalam Kristus kita ada pengharapan hidup yang kekal. Yesus telah mati, dikuburkan, hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya dimanapun dia berada, kita pun berada. Saudara kata Yesus Kristus, di sini dikatakan saudara bahwa Abraham dikuburkan di Kanaan, Ishak dikuburkan di Kanaan, Yakub juga ingin dikuburkan di tanah Kanaan bersama-sama dengan leluhurnya. Saudara, kita pun kelak akan berkumpul dengan orang-orang suci dalam kerajaan surga. Itulah tempat yang terakhir dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan di bumi ini, tapi di surga, tanah perjanjian Tuhan yang rohani. Itulah tempat terakhir kita, saudara. Di sini dikatakan, saudara, Filipi pasal pertama, karena ayat 21 sampai dengan ayat ke-25. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak oleh dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Tapi lebih perlu aku tinggal dalam dunia ini karena kamu. Dalam hal inilah keyakinan. Taulah aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Saudara, Paulus mengatakan kalau boleh pilih, dia ingin ke surga segera, saudara. Tapi dalam pergumulan dia rasa lebih perlu tinggal dalam dunia ini karena kamu, artinya ada misi yang belum selesai yang harus dilakukan oleh Paulus, yaitu bekerja memberi buah, melakukan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan dan bermanfaat bagi orang lain, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, Yakub telah menggunakan waktu hidupnya semaksimal mungkin. Dia saatnya dipanggil oleh Tuhan. Dia merindukan dikumpulkan bersama-sama dengan bapak leluhurnya. Ini mengandung sesuatu nilai rohani yang tinggi sekali. Dia ingin dikumpulkan, bukannya secara fisikal, tapi mengandung janji Tuhan. Dia mau ada di tanah Kanaan, bukan ada di Mesir. Secara manusia, orang dikubur di Mesir mungkin lebih melihat suatu kondisi yang luas secara materi, secara jasmani. Tapi Yakub tidak melihat itu yang utama. Dia melihat dia sebagai anak Tuhan, sebagai umat perjanjian. Dia harus hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup mengenapi rencana Tuhan, yaitu dikuburkan di tanah Kanaan. Dan ini sesuatu hal yang indah sekali, karena Yakub ingin anak cucunya juga orientasi hidupnya kepada janji Tuhan. Bukan di Mesir, tapi di tanah Kanaan, tanah perjanjian daripada Tuhan. Dan ini hal yang kita bisa pelajari daripada Yakub di dalam masa akhir kehidupannya, saudara. Saudara, kita akan melihat berikutnya, saudara. Saudara, di dalam kehidupan Yakub, saudara, setelah dia menyelesaikan kehidupan dalam dunia ini, kita melihat dia meninggal dunia. Saudara, lalu bagaimana respon daripada Yusuf waktu melihat suatu realita ayahnya meninggal dunia, saudara? Saya percaya sebagai anak yang dikasih oleh ayahnya dan yang mengasihi ayahnya, saya percaya ini ada suatu kesedihan yang luar biasa di dalam kehidupan daripada Yusuf, saudara. Saudara, Yusuf diberi kesempatan untuk hidup bersama dengan orang tuanya pada masa akhirnya selama 17 tahun, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, kita yang masih hidup, yang masih punya orang tua, mari kita gunakan waktu yang ada ini, memberikan suatu perhatian, hormat kepada orang tua kita yang masih hidup. Kita mau berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Kadang-kadang banyak orang yang pada waktu orang tua masih hidup tidak gunakan waktu dengan baik. Setelah meninggal dunia, orang tuanya itu menyesal. Menyesal kenapa waktu dia hidup saya tidak gunakan kesempatan dengan baik. Yusuf memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada Yakub selama Yakub hidup. Dia pikirkan yang terbaik untuk orang tuanya, saudara. Saya percaya nggak ada orang tua yang tidak berbahagia melihat anak-anak mengingat akan orang tuanya. Di tengah-tengah semua kemewahan, kemegahan daripada Yakub, Yakub menaruh perhatian kepada ayahnya. Hari ini ya saudara, kata Yesus Kristus, banyak anak-anak yang kurang menaruh hormat kepada
orang tuanya. Saudara, kalau Yesus Kristus, Yusuf tidak demikian, saudara. Yusuf adalah orang yang menghormati orang tuanya. Dan kita melihat pada waktu orang tuanya meninggal, saudara, Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium. Saudara, ini suatu ekspresi, saudara. Dia merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Menyatakan bagaimana Yusuf itu sangat mengasihi ayahnya. Dan saya percaya ini adalah suatu kesedihan yang mendalam dalam kehidupan Yakub. Kita mengakui, saudara, Rahel mama daripada Yusuf. Saudara, Yusuf tidak sempat ketemu mamanya sampai meninggal. Setelah dia lari daripada keluarganya waktu dia selesai menipu ayahnya dan saudaranya, saudara. Ini suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Yakub tidak pernah ketemu mamanya. Ya. Saudara, kata Yesus Kristus, kadang-kadang kita melihat ada disiplin Tuhan. Mamanya mengajari Yakub menipu Ishak, menipu Esau. Dan mama yang salah didik ini mendapat disiplin Tuhan. Tidak ada kesempatan bertemu dengan Yakub, anak yang dikasihnya. Yakub di dalam kehidupannya memang banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi ada orang yang terus berusaha untuk menuntut diri, memperbaiki diri dengan demikian rupa. Sehingga ada pemulihan hidup dengan Tuhan. Dan pada akhir hidupnya dia boleh menikmati kasih daripada anaknya, yaitu Yakub, Yusuf. Yusuf begitu mengasihi, saudara. Dan saya percaya ini kesedihan yang sangat dalam kehidupan Yakub. Saudara, kata Yesus Kristus, kesedihan hal yang normal kita sebagai manusia, saudara. Yusuf ditinggal oleh ayah yang dikasih. Yusuf merasa sedih sekali di dalam kehidupannya, saudara. Lalu Yusuf di dalam kesedihan dia memberikan suatu perlakuan yang maksimal bagi ayahnya, saudara. Di mana ayahnya diperlakukan semaksimal mungkin. Kita melihat, saudara, pada waktu itu bagi tradisi orang Mesir, orang yang meninggal maka dia akan dibalsam. Nah, upaya untuk membalsam ini, saudara, itu 40 hari, saudara. Lalu juga orang-orang Mesir di situ sudah berkabung selama 70 hari. Ya. Saudara, biasanya tradisi orang Ibrani berkabung itu 7 hari. Tapi tradisi daripada orang Mesir itu berkabung selama 70 hari, saudara. Setelah masa daripada di balsam ini atau dibikin seperti mumi 40 hari lamanya, ada masa berkabung, saudara. Memang masa berkabung ini, saudara, itu menjadi suatu budaya, saudara. Walaupun bukan keluarganya, nggak ada ikatan darah, mereka boleh kata menjadi orang berkabung, menyatakan suatu prihatin dan hormat kepada orang yang meninggal dunia, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat, saudara, di dalam zaman yang kuno waktu itu, saudara, mereka sudah ada budaya menghormati orang tua waktu masa mereka hidup. Sekaligus ada suatu budaya menghormati orang tua yang meninggal dunia. Ada pembalsaman, ada masa berkabung, saudara. Saudara, kadang-kadang tradisi yang baik ini sudah dilupakan atau diabaikan oleh manusia modern. Banyak orang tua, anak-anak yang tidak bisa memperlakukan yang seharusnya kepada orang tuanya yang masih hidup. Dan tidak tahu juga bagaimana memperlakukan orang tuanya akan meninggal dunia, saudara. So, kata Yesus Kristus, relasi orang tua dan anak kadang-kadang makin hari, saudara, makin kehilangan
budaya atau tradisi yang baik. Alkitab mengajarkan kita supaya orang tua itu mendidik anak-anak dengan baik, supaya anak-anak besar tahu bagaimana hidup. Sisi lain, anak-anak harus tahu bagaimana menghormati orang tua dan bagaimana hidup, saudara. Pendidikan keluarga itu penting sekali. Kita yang sebagai orang tua punya anak putri, kita harus mendidik anak putri kita bagaimana menjadi seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik. Kita sebagai orang tua yang punya anak laki-laki, bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi suami yang baik, ayah yang baik, dan anak yang baik, saudara. Pendidikan etika sopan santun pada zaman ini sudah banyak diabaikan. Orang memikirkan studi pendidikan yang baik dalam pengertian secara pengetahuan, secara sains, tapi dalam etika hidup kurang diperhatikan, saudara. Banyak, saudara, anak-anak yang tidak tahu bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, seorang ayah yang baik. Kita sebagai anak Tuhan yang tahu kebenaran Alkitab, sumber kebenaran yang mendidik bagaimana kita hidup, kita perlu mendidik, saudara. Kita nggak cukup sekolahkan anak kita, tapi nggak tahu berlaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari mereka, saudara. Pendidikan anak itu sangat penting sekali, tapi hari ini diabaikan. Sekolah pun hari ini lebih banyak memperhatikan masalah-masalah pengetahuan, tapi masalah etika, masalah rohani terabaikan, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, Yusuf bagaimana sebagai seorang anak, dia tahu memperlakukan ayahnya bagaimana pada waktu dia hidup. Dia tahu memperlakukan orang tuanya pada saat orang tuanya meninggal dunia, saudara. Dia menunjukkan suatu respect pada waktu masa hidupnya, memberikan respect pada saat orang tuanya meninggal dunia, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat, saudara, bagaimana Yakub meninggal dunia, lalu Yusuf khususnya sebagai orang yang memiliki kedudukan, punya kuasa, dia mengatur penguburan daripada orang tuanya begitu rupa. Sisi lain, saudara, kita melihat, saudara, setelah selesai masa berkabung, saudara, dia minta izin kepada Firaun untuk menguburkan ayahnya di tanah Kanaan, seperti dipesankan. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat Firaun akhirnya mensetujui, mengizinkan Yusuf menguburkan ayahnya. Lalu kita melihat, saudara-saudara, kata Yesus Kristus, orang-orang istana di Mesir, para pegawai di Mesir, semua mengiringi kepergian daripada jenazah Yakub menuju tanah Kanaan, kecuali anak-anak dan ternak ditinggal, saudara. Ini menyatakan, saudara, bagaimana Yakub sampai akhir hidupnya pun mendapat suatu respect. Dan Yakub punya peran yang penting, saudara, untuk orang tuanya diperlakukan dengan baik, saudara. Dan ini sesuatu hal yang indah di dalam kehidupan daripada Yakub. Saudara, kata Yesus Kristus, di dalam kitab Pengkhotbah, saudara, ada kalimat bijaksana, saudara, yang perlu kita belajar, saudara. Kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7, 1-4, kemudian ayat ke-8. Saya akan bacakan dulu. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Dan di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega.
Orang berkhidmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang di rumah di tempat bersukaria. Ayat yang ke-8, akhir suatu lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Sudah perhatikan ayat yang pertama dan ayat ke-8. Nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, ini kata-kata bijaksana, saudara. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Akhir suatu lebih baik daripada awalnya, saudara. Saudara, kita kelak akan mengakhiri kehidupan kita, saudara. Saudara, apa yang kita mau kerjakan supaya pada akhir hidup kita orang itu mengenal siapa kita, saudara. Akhir kehidupan itu menjadi suatu penilaian akhir siapa kita, saudara. Saudara, di dalam hidup ini, saudara, manusia meninggalkan nama. Akhir hidup kita mau dikenal sebagai orang macam apa. Dan itu menentukan bagaimana kita hidup sekarang ini. Waktu saatnya kita meninggal dunia, saudara ingin dikenal sebagai orang seperti apa oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak kita, oleh cucu kita, oleh anggota jemaat lain, oleh tetangga kita. Kita mau diingat sebagai orang seperti apa? Saudara, pada akhir hidup kita, ada orang mengatakan, waktu kita meninggal dunia, berapa orang mengingat kita, berapa orang hadir di dalam pemakaman kita, itu menjadi suatu penilaian. Selama kita hidup, kita sudah mengerjakan apa dalam dunia ini. Waktu kita melihat akhir kehidupan, kita kadang bertanya dalam hidup kita. Banyak hal yang bijaksana kita bisa pelajari, saudara. Ada orang mengatakan, saudara, di dalam hidup ini orang menilai kita waktu kita meninggal dunia bukan apa yang sudah engkau raih, bukan apa yang sudah engkau dapat, tapi apa yang sudah engkau berikan. Kontribusi apa yang saudara sudah dedikasikan di dalam hidup saudara. Berapa orang yang sudah mendapatkan manfaat dari kehadiran saudara. Yang paling celaka, saudara, kalau kita dalam hidup ini kita nggak ada kontribusi apapun kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Masa hidup kita ini, saudara, kita dipanggil supaya kita boleh menyatakan kehadiran Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Saudara, di dalam Roma pasal ke-14, kita melihat ayat 7-9. Kita membaca Roma 14 ayat 7-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, saudara, Kristus telah mati untuk kita, telah menebus kita, sehingga hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Kita hidup milik Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup meneladani Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kehidupan daripada Tuhan Yesus, dia waktu lahir di kandang yang hina, di kandang binatang.
Dia lain nggak bawa apa-apa, saudara. Waktu dia meninggal, dia juga tidak punya apa-apa. Kuburannya pun pinjam, saudara. Tapi kita melihat, saudara, Yesus datang ke dunia, seluruh hidupnya diberikan untuk kebaikan orang lain. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dia adalah berkorban untuk keselamatan jiwa manusia berdosa. Yesus hidup di dalam hidup ini. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Saudara, seluruh hidup Yesus, di mana Dia berpusat kepada kehendak Allah untuk menyenangkan Bapa di surga, dan hidup untuk melayani dan berkorban untuk kepentingan orang lain, khususnya keselamatan orang berdosa. Saudara, ini contoh dalam hidup ini, saudara. Hidup kita bernilai bukan apa yang sudah kita capai, bukan apa yang sudah kita raih, bukan apa yang keuntungan kita, tetapi, saudara, hidup kita bernilai sejauh mana hidup kita telah memberikan pengaruh, menjadi berkat, bermanfaat, kontribusi untuk orang lain, teristimewa. Saudara boleh berbagian di dalam misi kerajaan Tuhan, saudara. Karena Yesus Kristus, Paulus memberikan suatu penekanan yang bagus sekali. Tidak ada orang hidup untuk dirinya sendiri, tapi kita hidup bagi sesama yang lain. Karena hidup kita adalah milik Kristus. Baik hidup atau mati, kita milik Tuhan, saudara. Yakub di dalam seluruh kehidupannya, saudara, kita melihat dia mendapat suatu appreciate yang luar biasa, saudara. Seluruh kehidupannya dia perjuangkan, ini teladan untuk anak-anaknya, saudara. Saudara, Yesus, kita melihat di dalam kehidupan daripada Yusuf. Yusuf memberikan suatu hormat kepada orang tuanya dan memberikan sesuatu penghargaan yang besar pada waktu penguburannya. Dia memberikan yang terbaik juga kepada orang tuanya, yaitu apa? Dia menguburkan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh ayahnya. Dia betul-betul memperhatikan apa pesan ayahnya dan melakukan apa yang dipesankan oleh ayahnya. Dan kita melihat kembali kepada kelintahan Yakub, saudara. Saudara, kita melihat ada suatu hal yang indah sekali. Pada waktu Abraham meninggal, kita melihat, saudara, apa yang terjadi. Saudara, Abraham punya anak Ishak dan Ismail. Saudara, pada waktu Abraham meninggal, dua-duanya sehati menguburkan Abraham. Kematian ayahnya itu mempersatukan dua keluarga ini, dua saudara. Ya, kita melihat juga, saudara, pada waktu Ishak meninggal dunia, kita melihat, saudara, Ishak punya dua anak kembar, Esau sama Yakub. Saudara, kita melihat Esau sama Yakub pada waktu Ishak meninggal, mereka bisa menguburkan sama-sama. Lalu, saudara, kita melihat lagi terulang, saudara, pada zaman Yakub meninggal. Semua saudara kompak menguburkan daripada Yakub, saudara. Saudara, kita melihat adanya fellowship di antara orang-orang kudus, saudara. Kematian itu membawa suatu kesatuan, kebersamaan di dalam umat Allah di situ, saudara. Saudara, suatu saat kita akan meninggal dunia, saudara. Mari selama kita masih hidup, kita mengusahakan damai sejahtera saudara yang lain, saudara. Saudara, ini hal yang indah sekali dalam kehidupan daripada Yakub. Pada akhir hidupnya kita melihat anak-anaknya itu boleh belajar saling menerima, saling mengampuni satu dan yang lain. Terlebih, saudara-saudara Yesus Kristus,
Kita melihat di dalam kehidupan daripada Yusuf, saudara. Yusuf, saudara, kita melihat lewat kehadiran Yusuf, saudara. Kita melihat, saudara, di mana Yesus menjadi penyelamat bagi keluarganya, bagi bangsa Mesir. Kita melihat, saudara, figur daripada Yusuf adalah figur atau tipologi pada Kristus. Kristus datang untuk menyelamatkan kita, menyatukan kita. Kristus datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dan orang-orang berdosa dikumpulkan menjadi umat Allah untuk boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita melihat surat kematian yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Di samping itu suatu hal yang keterhilangan, tapi saudara, kita melihat ada suatu hal yang menyatukan di dalam peristiwa ini, saudara. Mereka boleh mengingat suatu saat mereka juga meninggal dunia. Lalu kita melihat ada suatu keindahan di dalam kematian ini, yaitu ada kebersamaan di dalamnya, saudara. Kebersamaan di antara umat Allah, kebersamaan dengan orang-orang Mesir istana, menyatakan di mana mereka ada suatu sense of belonging satu dengan yang lain, saudara. Alkitab beritahu pada kita, menangislah dengan orang menangis, bersukacitalah dengan orang bersukacita. Dan ini terjadi di dalam kematian daripada Yakub. Ada suatu kebersamaan, saudara, pada saat penguburan itu terjadi, saudara. Dan ini membuat suatu kesaksian juga. Sampai orang-orang Kanaan, penguburan seperti ini nggak pernah terjadi. Suatu hal yang luar biasa. Kesaksian yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, mari kita membangun kehidupan kita, membangun liturgi kehidupan kita yang baik, sehingga akhirnya berakhir dengan doksologi. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita memeriksa hidup kita. Selama kita hidup, kita mau hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang menyaksikan kehadiran Tuhan. Dan waktu kita meninggal dunia, orang pun boleh melihat Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar pada orang ini, dan mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Saudara, berapa lama kita hidup, kita nggak tahu, saudara. Tapi kita rindu dalam hidup kita boleh mengalami pekerjaan Tuhan. Kita juga boleh berbagi dalam pekerjaan Tuhan. Dan waktu kita meninggal dunia, kita boleh meninggal kesaksian yang memuliakan nama Tuhan, sehingga orang boleh melihat apa yang kita sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan memuliakan Bapa di surga. Lalu generasi kita, anak cucu kita melihat Tuhan telah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan orang yang kita kasih ini. Tuhan telah menyatakan pekerjaannya sehingga mereka boleh memuji kebesaran Tuhan. Suatu kelak kita akan meninggal dunia, saudara. Berapa lama kita masih hidup? Ini kesempatan untuk kita mengisi hidup kita sesuai kehendak Allah, sehingga pada saatnya kita boleh meninggal kesaksian yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kiranya melalui PA pada malam hari ini, kita boleh diingatkan beberapa hal, saudara. Yang pertama, saudara, kita mengetahui hidup di dalam dunia ini sementara. Suatu kelak kita akan meninggal dunia. Betapa hebatnya kita dalam dunia ini. Berapa banyak kekayaan aset kita miliki. Suatu kelak itu harus ditinggal semua, saudara. Kita datang dunia telanjang, kita pulang telanjang. Kita perlu merenung dalam hidup kita, saudara. Hidup kita bernilai bukan apa yang kita capai saja, bukan sesuatu apa yang kita bisa raih dalam hidup ini, tapi hidup kita bernilai sejauh mana hidup kita punya pengaruh, sumbangsi, kontribusi bagi sesama kita yang lain. Di samping itu, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, suatu kelak kita meninggal dunia, saudara.
Apakah waktu meninggal dunia, orang-orang yang sekitar kita menyaksikan, di mana selama hidup kita, kita sudah melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi teladan yang boleh diikutin oleh anak kita, cucu kita, atau saudara seiman yang lain. Orang ini sungguh orang yang memberi contoh teladan yang baik. Selama kita masih hidup, kesempatan kita mau improve, kita perbaiki hidup kita, supaya kelak waktu kita meninggal dunia, orang boleh melihat Tuhan telah mengubah hidup kita. Orang bisa menganggap dulu orang ini buruk, rusak, tapi setelah percaya Tuhan, hidup diubahkan. Hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Orang nggak terikat dengan masa lalu kita yang buruk, tapi orang bisa melihat Tuhan telah mengubah hidup kita, dan hidup kita boleh menjadi teladan, saudara. Kita sebagai orang tua, baik orang tua atau opa oma, kita masih punya anak atau cucu, didik anak cucu kita sebaik mungkin, supaya mereka menjadi orang yang benar di mata Tuhan, supaya mereka boleh menjadi seorang, kelak kalau menjadi seorang istri yang baik, yang takut kepada Tuhan. Kalau mereka menjadi suami yang baik, yang takut kepada Tuhan. Kalau mereka punya orang, menjadi anak, menjadi sebagai orang tua, mereka contoh teladan sebagai orang tua, saudara. Saudara, saya seringkali dengar banyak cerita, saudara. Kadang-kadang kita menyaksikan ada sepasang pemuda-pemudi menikah, tapi saudara, pasangannya, baik suami atau istrinya, gak pernah mendapat pendidikan yang cukup bagaimana menjadi orang tua, saudara. Bagaimana memperlakukan pasangan, bagaimana mendidik anak. Mereka hanya tahu makan minum, tapi nggak tahu kebenaran Tuhan. Selama kita masih hidup, mari kita belajar firman Tuhan. Kita mendidik anak cucu kita, keluarga kita, menjadi orang yang ingat kepada Tuhan. Yakub pada masa tuanya, walaupun kesehatannya itu merosot, tapi rohaninya terus bertumbuh. Dia bisa menjadi teladan, orientasi hidupnya bukan perkara dunia, kenikmatan dunia, tapi orientasinya hidupnya kepada janji Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga keluarganya, generasinya dibawa return to God, kembali kepada hidup, kepada Tuhan. Di tengah-tengah zaman makin hari makin sekuler, makin jauh daripada Tuhan, Yakub memberi contoh orang yang terus hidup berpusat kepada Tuhan sampai dia meninggal dunia. Hidupnya diakhiri bukannya happy ending, tapi hidupnya membawa kemuliaan bagi Bapa di surga. Mari saudara, kita introspeksi hidup kita. Bagaimana kita hidup? Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, tapi jadilah orang yang berkhidmat, yang takut pada Tuhan, yang melakukan perintah-perintah Tuhan, dan boleh menjadi teladan, sekaligus jadi berkat selama kita hidup. Sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan, hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yesus mengatakan, "Aku datang supaya kamu beroleh hidup, dan hidup berkelimpahan." Artinya hidup jadi berkat bagi orang lain, dan hidup memuliakan Tuhan dan berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan.